Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini videonya itu saya take sekitar jam 7 pagi, jadi di luar juga udah terik banget. Sebenarnya tadi pintunya udah dibuka, cuma saya tutup lagi biar bikin videonya kayak ala-ala baru buka pintu gitu ya teman-teman. Setelah buka pintu, sekarang lanjut lagi. Ini saya mau buka gorden jendela, dan selesai buka gordennya, sekarang lanjut lagi. Saya mau beralih ke dapur. Saya mau bikinin kopi buat Pak suami. Jadi ini airnya mau saya panasin dulu ya teman-teman. Berhubung saya itu nggak punya termos air panas, jadi kalau mau bikin kopi harus masak air lagi gitu ya. Nah ini Pak suami semalam habis beli kopi yang sasetan kayak gini, belinya 2. Sebenarnya rugi banget ya kalau cuma beli satuan kayak gini, tapi kalau nyetok juga di rumah pasti cepat banget habisnya. Soalnya Pak suami itu suka banget ngopi, apalagi kalau ada stok kopi pasti tiga kali sehari gitu loh Pak suami ngopinya. Nah di sini saya tambahin gulanya 1 sendok makan aja, karena kan itu juga udah ada gulanya ya. Kalau nggak ditambahin gula lagi nanti Pak suami malah komplain. Nah di sini saya tambahin air dingin juga biar bisa langsung diminum. Nah tadi Pak suami baru aja beli kue juga di warung. Kalau di sini kue pink ini biasanya nyebutnya kue ku ya teman-teman. Ini kuenya kesukaan saya banget. Terus juga di sini tuh Pak suami beli donat. Jadi tadi itu saya ngasih uangnya 20.000. Maksud saya belinya 10.000 aja kuenya 2 macam kayak gini. Tapi ternyata di sini tuh pas suami belinya masing-masing 10.000. Jadinya ini tuh malah banyak banget ya teman-teman. Karena harganya juga cuman 1.000-an. Dulu pernah naik harganya itu 5.004. Tapi sekarang nggak tahu kenapa udah 1.000-an lagi. Tapi nanti ini kuenya bakal tetap habis kok teman-teman sampai sore. By the way Pak suami itu suka banget ngemil kue-kue kayak gini, makanya dia itu belinya banyak. Dan biasanya dia itu kalau udah makan kue kayak gini dia nggak mau makan nasi lagi ya teman-teman, karena udah kenyang juga kan. Makan nasinya nanti kalau udah jam makan siang gitu. Nah ini Pak suami lagi nerima telepon, jadi itu Pak suami rencananya nanti mau pergi metik cengkeh lagi. Tapi tempatnya itu nggak jauh ya teman-teman, nggak beda daerah gitu, masih di daerah Gorontalo. Jadi nanti Pak suami itu perginya bakal naik motor. Soalnya kalau di kampung juga mau ngapain, nungguin hujan kayak jarang banget hujannya. Jadi mau nanam juga nggak bisa ya. Terus kita juga belum ada persiapan buat apa ya? Kita itu belum beli jagung. Pokoknya belum ada persiapan buat nanam jagung gitu loh. Kebunnya udah bersih tapi nggak ada yang mau kita tanam karena hasil panen sebelumnya udah habis buat biaya kita sehari-hari. Ya begitulah ya teman-teman, jadi petani harus pintar-pintar ngirit karena kita itu nggak gajian tiap bulan. Gajiannya ya panen gitu. Terus kadang juga kalau gagal panen nggak sesuai sama modalnya, belum lagi harus bayar ini itu, bayar yang ngupas jagung segala macam, belum lagi kita harus sisihin uang buat modal lagi. Jadi kadang ya gitu deh, begitulah jadi petani. Oke lanjut lagi ke videonya. Jadi tadi saya itu udah ngemil kue, udah kenyang banget, jadi nggak perlu makan nasi lagi teman-teman, karena tadi ngemil kuenya juga saya itu mungkin habis 3 apa 4 biji gitu ya. Nah karena udah kenyang, jadi di sini tuh saya langsung aja mau beres-beres tempat tidur. Kebetulan tadi si Ade juga udah bangun. Tadi pas kita lagi makan kue dianya masih tidur ya teman-teman, tapi sekarang udah bangun. Oh ya, jadi beberapa hari kemarin kan saya sempat berbagi tuh tentang kehamilan saya ini, dan ada beberapa yang komen negatif. Katanya kok udah nambah anak lagi, emang nggak mikirin tuh masa depan anak. Terus ada juga yang komen, kamar masih 1 udah nambah anak lagi. Sebenarnya saya tuh nggak ngerencanain lagi ya teman-teman tentang mau punya anak lagi ini, tapi ya mau gimana lagi, udah dikasih. Seandainya kalian itu gimana kalau kalian ada di posisi saya, punya benjolan di PD, terus benjolannya itu bukan sekedar benjolan aja, tapi udah benar-benar bengkak banget sampai pecah gitu loh, keluarin nanah. Kalian mau ngapain? Jadi di saat ada orang yang bilang mungkin itu karena hormon kali ya, mungkin karena KB.
Jadi ya udah saya lepas KB. Di situ saya tuh nggak mikirin nanti hamil lagi gimana. Di saat itu saya cuma mikirin tentang benjolannya ini gimana sembuhnya. Saya udah berobat kemana-mana, udah minum ramuan ini, ramuan itu, udah ke dokter juga. Pokoknya semuanya saat itu saya lakukan karena memang benar-benar beda saya itu udah kayak bengkak banget, kayak mau pecah gitu. Pokoknya rasanya itu sakit banget, makanya saya itu nggak mikirin lagi efek lepas KB-nya itu nantinya kayak gimana. Tapi alhamdulillah saat itu saya nemuin tempat buat berobat ya teman-teman. Kalau mau operasi saya itu takut banget karena banyak resikonya. Dan maksud saya setelah sembuh nanti saya mau pasang lagi KB-nya, tapi ternyata nggak sempat buat pasang lagi, udah positif aja. Jadi ya udah diterima aja, masa iya harus digugurin, sedangkan ini kan ada bapaknya juga. Saya tahu kok resikonya kalau udah berbagi cerita ke media sosial, ada aja gitu yang komen positif ataupun negatif. Tapi ya itu terserah kalian juga sih. Mungkin itu memang udah rezeki dari Allah, jadi harus diterima. Saya cuma mau tanya, kalau kalian ada di posisi saya yang saat itu ada benjolan yang benar-benar bedanya itu udah bengkak banget, kalian mau gimana? Bahkan di saat itu tiap malam saya nggak bisa tidur, siang malam saya nangis karena saya udah nyari-nyari di YouTube gitu ya, cerita-cerita mereka gitu gimana nantinya. Karena pikiran saya itu udah macam-macam pada saat itu. Bahkan semua yang orang-orang bilang tentang ramuan-ramuan itu tuh saya minum walaupun rasanya itu nggak enak banget. Makanya saat itu BB saya sempat turun banget, mungkin sekitar 7 kilo kali ya turunnya. Karena saya juga ikutin salah satu grup yang katanya cuma konsumsi buah dan sayuran mentah aja itu tuh pada sembuh-sembuh gitu loh, pada sehat lagi. Jadi makanya saat itu BB saya benar-benar turun. Tapi ya kalau kita itu nggak ada di posisi orang tersebut, kita pasti nggak akan ngerasain hal yang sama. Makanya kita bisa komen sesuka hati itu ya, negatif, yang katanya udah mau nambah anak lagi padahal kamarnya cuma satu, nggak mikirin masa depan anak lah, kayak gini lah gitulah. Terus ada juga yang komen katanya anaknya kurus, udah mau nambah anak lagi, kasihan gak keurus. Ya gimana dong, biar anak-anak itu gemuk. Anak-anak saya gak suka sama sayuran, makannya cuma nasi sama lauk ikan atau telur. Tapi porsinya juga normal dan biasanya juga makanannya mereka itu selalu dihabisin. Cuma ya mau gimana lagi, nggak gemuk-gemuk. Sebelumnya saya tuh nggak pernah mikirin sih tentang BB anak saya, yang penting kan mereka itu sehat. Tapi kalau ada orang komen kayak gini tuh rasanya itu suka kepikiran, kok mereka tega banget ya komen kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, ini memang udah resiko saya juga. Karena saya yang udah mau berbagi juga di sini. Kalau untuk masa depan anak udahlah ya, serahin aja sama Yang Maha Kuasa. Lagian juga kita itu nggak akan selamanya hidup di dunia ini. Terima kasih buat kalian juga yang udah komen positif, yang udah ucapin selamat buat saya. Terima kasih banget. Semoga doa-doa baik kalian bisa berbalik lagi kepada kalian semua. Dan buat kalian juga yang masih jadi pejuang garis 2, tetap semangat ya. Semoga nanti kalau udah waktunya pasti dikasih. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini tuh saya rapihin pakaiannya, nggak terlalu rapi ya teman-teman. Yang penting udah disusun lagi, udah agak enak dilihat daripada yang sebelumnya. Soalnya kalau kakak Cindy tuh ngambil baju asal ngambil aja, asal narik aja, makanya suka berantakan. Oke teman-teman, segitu dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.